adik-adik, Jumpa lagi bersama kami di Bina Iman Anak Sekami Katedral Salib Suci Agats. Di minggu biasa yang ke-27 ini kita akan ditemani oleh Pastor siapa, Kakak Dika? Robert Hia OSC. Iya, Pastor Robert Hia OSC. Sebelum kita mendengarkan bacaan Injil dan renungan, kita akan mendengarkan puji-pujian oleh siapa, Kakak Dika? Tim 2A, animator dan animator. Iya. Selamat mendengarkan bersama-sama. Kita ke depan dulu situ. Sudah. Ayo. Kakak, Bagaimana? orang ramai depan tuh. Depan kah? Iyo. Tapi lihat aja. Ayo. Baik, ini kami kita udah besar rumah nih. Dari kemarin kita lapar. Sudah. Daripada kami minta, lebih kamu kerja satu rumah saja. Ada terima kasih kakak. Sudah, sama-sama. Baik, ini kamu buat apa lagi nih? Kemarin ada yang datang penjual kue, baru sekarang lagi. Kamu buat apa? Sudah, daripada kami minta, lebih kamu kerja satu rumah saja. Kasih kabar. Iya, sama-sama. Iya, begitu kerjaan yang bagus. Peladi. Hari Senin, hari Selasa, dong tinggal pencuri-pencuri kita pukul saja. Iya betul. Ini kalau dong sebentar di luar ini, nanti kakak suruh kau jaga kita tempat kerja. Siap kakak, saya akan jaga. Oke adik. Iya kakak. Kakak minta uang kak. Kamu ini lagi kah? Kamu buat apa? Kakak minta uang kak. Nanti baru kamu pencuri-pencuri sapu kue lagi. Kakak kita bukan pencuri kakak. Kakak kita mau kerja. Oke sudah, kamu kerja sapu rumah ya. Iya. Tapi jangan pencuri-pencuri ya. Iya kak. Terima kasih kakak. Ya sudah, sama-sama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 21 ayat 33 sampai dengan 43. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya.
ia menggali lubang, tempat memeras anggur, dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian, ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri yang lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku," akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik sekami, hari ini kita berjumpa lagi melalui kanal YouTube Sekami Katedral Agats pada hari Minggu tanggal 4 Oktober, Minggu yang ke-27. Hari ini kita merenungkan bacaan Injil yang cukup memberikan pengertian kepada kita mengenai bagaimana kita memelihara apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain itu. Jadi seorang tuan, raja, menyewakan kebun anggurnya kepada para penggarap. Kata lain, kalau dia sudah menyewakan, berarti uang sewanya itu harus kembali kepadanya. Dan hasilnya pun juga harus dibagikan kepada pemilik kebun anggur itu. Disewakan, artinya kalau tidak digarap dengan baik, maka akan diambil dari mereka dan disewakan kepada orang lain. Tentu kita berpikir, apa saja yang disewakan Tuhan dalam kehidupan kita? Adakah kita menyewakan sesuatu kepada Tuhan? Adakah Tuhan menyewakan sesuatu kepada kita? Ya, Tuhan menyewakan sesuatu kepada kita. Hari ini kita bisa membaca, itu adalah talenta yang disewakan Tuhan kepada kita. Tapi kalau kita tidak membaca dengan baik, berarti kita tidak menggarap apa yang disewakan Tuhan kepada kita. Atau adik-adik sekami bisa bernyanyi dengan baik,
itu talenta, itu berkat, itu sesuatu hal yang sudah dikasih Tuhan dan disewakan kepada kita. Maka kalau talenta bernyanyi itu misalnya tidak digarap dengan baik, maka Tuhan akan mengambil dari kita hal itu. Atau kalau misalnya adik-adik kami bisa main gitar, bisa main piano, tetapi tidak bermain gitar dengan baik, tidak bermain piano dengan baik, dan tidak digarap dan belajar dengan baik lagi main piano atau main gitarnya, itu talenta itu, berkat yang disewakan kepada kita itu bisa diambil nanti kemudian oleh Tuhan. Dalam bacaan Injil tadi disebut bahwa sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada segala bangsa yang akan menghasilkan buah dari kerajaan Allah itu. Atau dengan kata lain, bahwa akan disewakan kepada orang lain apa yang telah menjadi talenta kita yang sudah dikaruniakan Tuhan kepada kita. Teman-teman sekami, adik-adik sekami yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat apa talenta kita, apa hobi kita, apa sifat-sifat baik yang kita miliki saat ini. Dan kalau kita sudah memiliki hobi, kita sudah memiliki talenta, nah itu adalah yang disewakan Tuhan kepada kita. Dan kita perlu mengembalikan kepada Tuhan yang menjadi bagian dari Tuhan. Dan mengembalikan kepada Tuhan dalam bentuk buah-buahnya. Ingat bahwa sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan Allah itu. Jangan sampai talenta-talenta yang ada pada kita diambil dan diberikan kepada orang lain karena kita sendiri tidak menggarap dengan baik apa yang sudah disewakan Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua dan juga memberkati talenta-talenta kita, hobi-hobi kita yang perlu kita kembangkan bersama-sama. Tuhan menyertai. Usai sudah Bina Iman Anak Sekami Katedral Salib Suci Agat di minggu yang ke-27 ini. Sampai jumpa di minggu biasa yang ke-28. Dadah.